Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya atas nama Jamaluddin SPD, Guru SMA Negeri Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua. Berikan hasil video pembelajaran saya mengenai virus dengan mode pembelajaran problem based learning. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis ciri-ciri virus, struktur dan bentuk, serta replikasi virus baik lisis maupun lisogenik. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat kah? Masih. Oke, baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mengawali dengan doa. Kita berdoa mulai. Sebelum kita masuk kepada materi, kita pengecekan kehadiran ketua kelas. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, berapa yang hadir? Yang tidak hadir? Ya, ada keterangan? Ada. Apa gitu? Oke. Ya, baik. Untuk hari ini sudah siap belajar ya? Siap. Oke, terima kasih juga atas kesiapan kelasnya untuk belajar hari ini. Kelasnya cukup bersih dan nyaman untuk kita melaksanakan pembelajaran ya. Oke, terus pada kesempatan ini kita mempelajari tentang virus ya. Nah, perhatikan di atas tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu melalui model pembelajaran PBL dan tayangan video pembelajaran mengenai virus. Peserta didik dapat menganalisis ya ciri-ciri, struktur, bentuk dan replikasi virus secara lisis maupun lisogenik secara tepat ya. Jadi secara tepat, jadi jangan sampai ada yang salah-salah, jadi dipahami baik-baik ya. Kemudian siapa kira-kira yang sudah paham tentang materi virus? Salah satunya ciri-cirinya siapa? Siapa kira-kira? Oke, silakan. Yang pertama, hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Ya. Yang kedua, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Yang ketiga, berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang keempat, memiliki bentuk yang bervariasi. Yang kelima, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Yang ketujuh, dapat dikristalkan. Yang ke-8, memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Dan yang terakhir, tidak memiliki sitoplasma. Benar sekali ya. Terima kasih kepada Adel yang sudah menyampaikan tentang ciri-ciri materi sebelumnya. Sebelum kita masuk pada inti materi kita kali ini karena siang, kita ice breaking dulu ya. Ya. Jadi clue-nya adalah penyakit virus. Penyakit virus ya. Ya, perhatikan. Kalau virus pertama itu namanya AIDS, kemudian virus keempat adalah dengue. Kalau virus ketiga itu virus apa? Virus corona. Iya, virus corona. Oke, lanjut ya. Satu kali lagi. Nah, virus pertama adalah AIDS, virus kedua adalah, ketiga adalah corona, keempat adalah dengue. Kemudian virus ke-9 itu apa? Virus ke-9. Ayo. Virus ke-9. Ayo. Salah? Influenza. Jadi diingat-ingat ya, direfleksikan kembali. Oke, baik. Nah, ini masalah yang harus kalian selesaikan nantinya. Yang pertama ini analisis jenis virus apa yang menyebabkan pandemi sampai sekarang ini. Yang kedua, menganalisis dampak virus bagi kehidupan manusia. Jadi ini adalah masalah yang harus kalian carikan solusinya, eksplorasi masalah ini, kemudian kalian analisis, kemudian nanti selesaikan dengan cara kalian nanti akan saya kelompokkan pada pembelajaran ini sesuai dengan model pembelajaran kita, yaitu PBL ya. Ya. Langsung saja, sebelumnya saya tayangkan video
Bikin kelompok dulu, bikin kelompok, silakan. Ya, waktu kita tinggal 10 menit ya, silakan. 10 menit lagi ayo. Untuk berdiskusi kelompok, ayo, silakan berkolaborasi. Ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Jelas ya, Adelia? Oke, silakan. Ada masalah ya? Oke. Sudah? Ya, kira-kira kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 belum ya? Kelompok 2? Siap kelompok 2? Oke, silakan maju. Ya. Ayo. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Kelompok 2, berdasarkan hasil gambar di atas, kami telah melakukan pengamatan di gambar ini bahwa perubahan virus itu dari Baik, selamat siang. Saya kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reproduksi virus. Virus itu terdapat 2 siklus. Yang pertama ada siklus litik dan yang kedua ada siklus lisogenik. Kita ke yang pertama yaitu siklus litik. Pada siklus litik itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu absorpsi, tahap yang kedua penetrasi, tahap yang ketiga sintesis, tahap yang keempat perakitan dan yang terakhir tahap litik. Kita ke yang pertama yaitu tahap absorpsi. Tahap absorpsi ini bagian ujung ekor virus menempel pada calon inang. Setelah virus menempel, virus akan melubangi dinding sel inang dengan enzim lisosim. Lalu beralih pada tahap yang kedua yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi ini, tahap ini asam nukleat virus atau DNA-RNA disuntikan pada sel inang. Yang masuk dalam sel inang hanyalah asam nukleat saja. Sedangkan kapsid yang lainnya akan diam di luar dan akan terlepas jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Lanjut pada tahap yang ketiga yaitu sintesis. Pada tahap sintesis ini, tahap penghancuran DNA sel inang dan diambil alih oleh DNA atau RNA virus. Hal ini bertujuan untuk membentuk berbagai komponen-komponen tubuh virus baru dengan memanfaatkan protein yang ada pada sel inang. Lanjut pada tahap yang keempat yaitu perakitan. Perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah menjadi berbentuk virus utuh, kapsid utuh yang berbentuk juga masih juga dimasuki DNA atau RNA sehingga terbentuklah virus-virus baru. Proses lisogenik hampir sama dengan siklus litik. Namun perbedaannya hanya di akhir, yaitu sel inangnya tidak hancur, tapi disisipi oleh asam nukleat virus. Oke, pada siklus lisogenik secara umum mempunyai 3 tahap. Tahap yang pertama ada absorpsi dan penetrasi, tahap yang kedua penyisipan gen virus, tahap yang terakhir pembelahan sel inang. Pada tahap absorpsi dan penetrasi, virus menempel pada calon sel inang dan melubangi dinding sel inangnya dengan enzim lisosim. Lalu pada tahap yang kedua yaitu tahap penyisipan, asam nukleat virus yang sudah masuk pada sel inang akan menyisip pada asam nukleat dari sel inang. Proses penyisipan tersebut akan membentuk provirus. Sebelum terjadi pembelahan kromosom, sel inang akan mereplikasi dulu, setelah itu masuk pada tahap selanjutnya
Jelas ya? Oke, terima kasih. Ya, berikan terus. Ayo, ini soal evaluasi. Ayo masuk satu lagi untuk bantu Naila. Ayo, kelompok 3, ayo bantu satu lagi ya. Duduk di samping ya. Silakan. Soalnya ada 10 ya. Silakan dikerjakan. Jadi kalau benar semua berarti dapat 100 ya. A opsinya tanaman tembakau, B kuku dan mulut hewan, C saraf unggas, D paru-paru manusia, E tanaman jeruk. Ayo. Nanti siap-siap ya, kelompok mana lagi yang mau dievaluasi, tinggal masuk ya. Habis setelah ini, kelompok 3. Oke, bagus ya. Ya, ini kelompok ini yang bagus, dapat 100 ya. Jadi saya rasa cukup ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang cara reproduksi virus? Ani? Ya. Ayo. Situ saja boleh? Replikasi virus. Ya, replikasi virus. Melalui tahap virus yang pertama tahap absorpsi. Tahap absorpsi ini bagian ujung ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Pada tahap yang masing-masing. Minimal sebuah rumah harus memiliki septima ideal dan jauh dari sumber air tanah. Rata-rata warga Jakarta menghabiskan 150 liter air per hari untuk beraktivitas. Jika dihitung dengan populasi 10 juta jiwa penduduk, artinya ada sekitar 1,2. Ya, jadi video stimulusnya hanya sebatas ini ya. Dari hasil tayangan video ini, kira-kira apa yang kalian dapat cermati? Silakan, kemukakan siapa? Fajar, apa yang kamu dapatkan dari hasil tayangan video ini? Ya, Fajar. Yosef, apa kira-kira yang dapat kamu ambil? Nathan? Ada cara bagaimana kita bisa mengolah pembuangan dari dapur, bagaimana dia mencemari lingkungan sekitar itu, menggali tanah dan menanam pipa ke dalam. Iya, benar sekali. Ada lagi? Epin, apa Epin? Yang bisa Epin ambil atau tangkap dari hasil tayangan video tadi apa? Yo, lihat ini. Pembangunan rumah-rumah, ada yang industri pengolahan.
teman-teman sebelum kita tutup, satu orang mohon disimpulkan proses pembelajaran yang kita pada kesempatan ini. Silakan. Siapa? Epi. Tentang perubahan lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Iya, bagus. Ada lagi yang bisa simpulkan? Selain Ani? Fajar? Ya, Fajar, bisa Fajar? Nah, ini kesimpulan umumnya bahwa pencemaran lingkungan itu sudah banyak terjadi di mana-mana, ya, dan sangat merugikan baik bagi manusia atau semua makhluk hidup atau lingkungan kita sekitar. Nah, pencemaran ini terjadi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah asap dari knalpot kendaraan bermotor itu dapat mengakibatkan pencemaran udara. Nah, akibatnya akan membuat kita ini sesak nafas. Kemudian pembakaran hutan dan kegiatan operasional perusahaan yang memiliki kegiatan produksi. Nah, perusahaan yang memiliki kegiatan produksi ini tidak hanya perusahaan besar saja, melainkan juga perusahaan kecil-kecil semacam UKM, ya, unit kegiatan masyarakat. Nah, kemudian ini untuk mengurangi pencemaran lingkungan ini perlu adanya inovasi, ya, inovasi cara kerja efektif yang baru yang dapat membantu melestarikan lingkungan hidup sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh UKM tidak dapat merusak lingkungan. Contoh salah satu yang mudah adalah konservasi hutan. Jadi menjaga hutan, ya. Jadi tidak tebang sembarang. Ya. Tidak ada. Oke, silakan. Ya, atur kembali meja kursi. Kasih tarik balik. Teman berikutnya tentang materi pemanasan global, ya. Nanti di rumah belajar lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita sekalian. Berikan